Halo, nama saya Kaila Hikania. Saat ini saya akan mewawancarai narasumber yang ada di sebelah saya. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Mbak Vera? Yes. Aku Vera, sekarang umur aku 25 tahun. Ya, aku lulusan Presyu. Kenapa sih aku mulai jadi host? Ya, itu pertama aku waktu COVID sih, aku ditawarin sama tante aku yang kebetulan punya brand gitu. Jadi aku mau coba-coba karena aku suka banget ngomong. Jadi ya dari situ aku udah jatuh cinta banget di dunia host live gitu. Oke, pertanyaan kedua, sejak kapan Mbak Vera mulai bekerja sebagai host live streaming dan apa yang membuat tertarik dalam pekerjaan ini? Oke, dari 2020 akhir ya aku udah mulai jadi host. Waktu itu kenapa aku suka, karena kebetulan aku suka banget ngomong. Jadi kayak match aja karena aku suka ngomong, plus host itu kan emang ngomong ya, terus jualan gitu. Dan aku suka dan aku nyaman banget di host live stream ini. Makanya aku sampai sekarang jadi host. Oke, untuk pertanyaan ketiga, platform apa yang paling sering Mbak Vera gunakan untuk live streaming dan jenis produk apa yang biasanya dijual? Oke, aku tuh di Shopee dan di TikTok ya. Dulu aku jual produk home living, plus sekarang fashion ya. Kebanyakan sih fashion ya aku. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat, seperti apa rutinitas harian Mbak Vera sebagai host live streaming mulai dari persiapan sampai selesai siaran? Oke, biasanya sebelum aku mulai live itu kita make up dulu ya. Abis itu karena kita udah hafal semua untuk product knowledge, jadi kita udah nggak hafalin product knowledge. Jadi abis kita make up, siap-siap, touch up dan lain-lain, udah kita langsung mulai siaran aja kayak gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kelima, apa saja biasanya Mbak Vera persiapan sebelum mulai live? Biasanya sih aku minum dulu ya, minum terus nyiapin mood Tenaga. yang bagus, tenaga gitu-gitu. Pokoknya gitu sih. Oke, baik. Berapa rata-rata Mbak Vera jam live Mbak Vera dalam satu hari dan beberapa minggu ke depan? Aku sih tiap harinya live-nya 6 jam ya, kakak. Kemungkinan ke depannya juga bakal 6 jam terus, karena saat ini jam live aku segitu sih. Oke, untuk pertanyaan ketujuh, menurut Mbak Vera, seberapa ketat persaingan penjualan online saat ini, khususnya melalui live streaming? Untuk saat ini ketat banget ya, karena banyak banget brand-brand baru yang udah mulai muncul. Jadi emang kita sebagai host harus ekstra lagi supaya menarik pembeli untuk check out di live kita, seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke-8, siapa saja yang dianggap sebagai pesaing di dunia live streaming? Apakah antar toko, antar host, atau antar platform? Antar brand sih, antar brand, antar host sih enggak ya. Lebih ke antar brand karena tiap brand itu punya daya tarik sendiri yang bikin si pembeli ini buat check out gitu sih. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke-9, dalam pandangan Mbak Vera, apa yang membedakan toko atau host yang ramai penonton dengan yang sepi? Yang ngebedain sih jumlah penonton ya Mbak ya. Jadi kayak kalau misalkan toko itu misalkan dari brandnya si brandnya kalau misalkan belum dikenal udah pasti yang nonton dikit sih. Kalau misalkan kita live di brand yang terkenal udah pasti yang nonton banyak dan lebih gampang untuk menarik mereka untuk beli. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke-10, strategi apa yang biasanya Mbak Vera dan tim lakukan untuk menarik penonton baru ke dalam live streaming? Biasanya kita kasih diskon-diskon menarik ya untuk produk-produknya. Kita kasih harga-harga spesial yang bisa didapetin dalam live. Dan kita jelasin product knowledge yang bikin si pembeli ini untuk check out payment ya dari bahan dan promonya gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke-11, apa yang dilakukan untuk menjaga agar penonton betah berlama-lama menonton live dari awal sampai akhir? Iya, kita ada selip-selipin bercanda ya, jadi biar si penonton ini nggak bosan. Terus kita suka kasih harga-harga diskon kilat yang bikin mereka tuh tetap stay nih. Jadi nungguin produk mana lagi nih yang bakal diskon gitu. Oke, untuk pertanyaan ke-12, bagaimana pola kerja sama Mbak Vera dengan pemilik toko atau brand? Apakah ada target penjualan tertentu yang harus dicapai? Yes, jelas kita ada targetnya untuk per hour, per month ya. Pasti per week kita ada targetnya. Jadi ya seperti itu kerjasama berdasarkan kontrak plus emang ada targetnya tiap harinya. Oke, untuk pertanyaan ke-13, menurut Mbak Vera, bagaimana masa depan penjualan online melalui live streaming di Indonesia? Pasti bakal berkembang ya, apalagi sekarang dunia digital tuh makin meningkat. Jadi menurut aku ke depannya dunia penjualan online ini pasti bakal meningkat sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih,
pertanyaan ke-14, adakah pengalaman paling berkesan yang menggambarkan kerasnya persaingan penjualan online yang pernah Mbak Vera lakukan? Pengalaman berkesan apa ya? Kayak aku sih udah cukup happy kalau misalkan ada penonton yang selalu check out ya repeat order, yang nungguin aku live kayak gitu, dia selalu check out payment di live, dan itu menurut aku berkesan, apalagi misalkan dia selalu borong-borong dan selalu nungguin aku live buat check out payment gitu. Oke, terima kasih untuk sesi wawancaranya sudah selesai Mbak Vera. Oke, Terima sama-sama. kasih